Ini adalah fender belakang bagian dari white body kit project Subaru Crosstrek, dan kita bikin ini pakai 3D printing. Dan di video ini gue akan ngasih tahu ke kalian gimana caranya ngeprint body kit. Nah, untuk step pertama dalam ngeprint body kit adalah desain. Nah, untuk desain ini gue dibantuin sama Rian, salah satu 3D designer berbakat Indonesia, dan gue cuma nge-provide dia file 3D model dari Subaru Crosstrek yang gue beli di internet. Gue nge-provide dia itu doang, abis itu dalam 1 minggu dia langsung ngasih gue 2 opsi desain yang emang desainnya ini sesuai dari referensi yang gue kasih ke dia ya. Ada beberapa referensi yang diikutin sama dia, banyak inspirasinya. Bagian depan ada yang ngambil Liberty Works sedikit, bagian belakang ada Rocket Bunny, dan banyak banget ide-ide dari kepala gue sendiri yang gue presentasiin ke Rian, dan jadilah 2 opsi ini yang langsung kita presentasiin ke Subaru Indonesia. Oke, terima kasih Mas Mail udah datang ke Garasi Drift, dan kita mau ngebahas sedikit tentang pilihan-pilihan dari desain body kit Crosstrek. Nah, ini kebetulan ada beberapa opsi. Opsi yang pertama, ini kita tetap ada garis body dari Crosstrek. Bumper depan masih pakai standar, tapi kita tambahin white body depan dan belakang karena emang kebutuhan buat drifting itu kita perlu ada penambahan track di roda karena perlu angle kit yang lebar, ban yang lebih lebar, jadi kurang lebih akan seperti ini. Mirip juga ini by the way sama ini ya. Karena kan ini tuh kalau di Jepang memang body ini body SUV sama body Impreza, body hatchback. Impreza hatchback ya. Cuman biar dia beda, satu suspensi travelnya dibedain, sama body kitnya kalau yang Crosstrek dibuat ada roughnya bagian fendernya biar ngasih lihat kalau dia going off-road apa ngurangi resiko baret dengan cat pernisnya, jadi dikasih plastik piece-nya jadi bagus sih kalau di highlight kayak gini, jadi nggak kehilangan jati dirinya sih Crosstreknya, walaupun bentuknya Impreza banget gitu kan. Iya, betul. Setelah kita brainstorm sama Mas Mail dari Subaru Indonesia, kita dapat input-input yang menarik tentang desain ini, dan akhirnya langsung gue kasih tahu ke Rian dan langsung direvisi sama dia, dan kita sepakat untuk ngambil desain terakhir ini. Dan di titik ini kita udah bisa proses file 3D print yang udah print ready. Contohnya ada fender depan ini. Ini kita udah bisa masukin ke aplikasinya 3D printer dan kita printing. Tapi untuk make sure ukuran dan bentuknya itu presisi sesuai dunia nyata, kemarin gue minta tolong Pak Erik dari Evolusi 3D. Sekali lagi terima kasih banyak Pak untuk nge-scanning keseluruhan body yang kena sama body kitnya. Jadi kemarin mereka datang ke sini dan nge-scanin keseluruhan. Inilah hasil scan-nya. Dan ini sangat presisi secara bentuk dan juga ukuran, jadinya kita bisa sesuaiin lagi body kitnya. Dan ini kita bisa lihat body kit yang udah kepasang di body dan bisa kita 3D printing langsung. Perbedaan 2D printing dan 3D printing adalah kalau 2D printing yang di print itu tinta di atas kertas kayak gini. Nah, kalau 3D printing itu kita ngeprintnya di atas print plate kayak gini. Tapi cuma layer pertamanya aja. Layer kedua akan di print di atas layer pertama, layer ketiga akan di print di atas layer kedua, seterusnya sampai 1000 layer. Jadi 3D printer yang kita pakai ini adalah Bambu Lab A1 yang ukuran printernya itu bisa ngeprint benda
dengan ukuran 25 cm kali 25 cm dan tingginya 25 cm. Terus gimana caranya kita bisa ngeprint body kit yang gede banget? Jawabannya kita potong kecil-kecil kayak gini di dalam software 3D printingnya. Jadi kita bisa ngeprint satu per satu. Dan ini untuk bagian fender depan aja itu ada 6 potongan, 6 plate yang harus kita print. Satu plate-nya itu sekitar 7 sampai 10 jam. Yang ditotalin ini 30 sampai 40 jam untuk ngeprint satu fender aja. Lumayan lama, makanya langsung aja kita print. Satu bagian fender belakang sebelah kiri ini udah selesai ke print semua. Sekarang kita tinggal main puzzle aja untuk nyatuin semuanya. Dan kalian lihat deh, ini ada beberapa yang harus kita bersihin dulu sebelumnya. Bahkan ada support-support yang emang udah dibuat sama 3D printingnya supaya bisa ke print yang ada overhangnya kayak gini. Supportnya tuh kayak pohon gini. Dan ini harus kita bersihin dulu semuanya sebelum kita pakaiin plastik welder untuk menggabung semua piece ini jadi satu piece fender belakang. Ini seru sih kayak gini. Tapi pusing karena gue udah lupa nih yang mana yang harus kepasang di mana. Kita cobain aja satu-satu. Dua piece sudah kegabung, sekarang kita tinggal mainin puzzle-nya semua nih. Harus cari satu persatu supaya bisa jadi satu semuanya. Kita plastik welder semua. Walaupun belum semua bagian body kit selesai di print, kita penasaran banget looks-nya pas sudah kepasang. Jadi kita coba fitting sementara aja bareng Mas Mail dari Subaru Indonesia, sekaligus update pengerjaan mobil ini udah sampai mana. Namanya 3D printing, gue masih belum bisa prediksi berapa banyak filamen yang gue butuhin buat ngeprint the whole body kit, karena emang gede banget. Dan 12 gulungan filamen itu ternyata gak cukup guys, masih butuh banyak banget lagi. Dan kita nggak bisa nungguin besok untuk kurir yang ngirimin filamennya. Jadi ini gue baru aja pulang dari salah satu toko 3D printing untuk ngambil filamennya secara langsung, supaya bisa langsung kita print lagi, nggak buang-buang waktu gitu. Dan sekarang gue lagi naik Subaru Outback, flagship SUV dari Subaru yang paling luas, paling gede, tenaganya juga paling besar. Jadinya ini yang paling powerfulnya dari Subaru. Paling nyaman juga, interiornya ini premium. Tapi dari semua kenyamanan ini, mobil ini juga masih punya capability buat adventure yang luar biasa. Karena ya kalian tahu lah, Subaru pasti ada symmetrical all-wheel drive-nya yang pinter banget, plus juga ada X-Mode-nya. Dan maka dari itu, weekend kemarin gue sama Langit sama Sarah istri gue camping pakai mobil ini, dan experience kita camping pakai mobil ini luar biasa seru banget. Ada fitur-fitur tambahan yang menarik banget buat orang yang suka camping kayak gue, yaitu roof bar-nya dia itu udah built-in di dalam roof rail-nya. Jadi bisa kita lipat dan bisa kita pasang dengan mudah untuk kita bisa pasangin si roof box-nya. Jadinya nggak perlu pakai aftermarket lagi untuk kita pasang si roof box-nya gitu. Biasanya kan ribet, kita harus nyari roof bar aftermarket biar bisa kepasang, tapi kalau ini nggak perlu. So far ini emang SUV adventure dari Subaru yang terbaik menurut gue, paling nyaman. Jadi benar-benar harian bisa, di jalanan bisa, tapi adventure juga bisa. Nah sekarang
Kita langsung aja jalan pulang ke garasi dan kita lanjut lagi ngeprint semua body kit untuk Subaru Crosstrek gue. Akhirnya setelah 3 minggu lebih, hampir 1 bulan kita ngeprint, dan dia nggak berhenti kerja nih, 24 kali 20 hari lebih. Last piece print terakhir selesai juga. Kita cabut aja nih. Ini harusnya selebrasi nih, nyetrum lagi. Ini last piece nih. Ini bagian fender belakang yang nempel di pintu. Kita sambung aja semuanya. Karena semua bagian body kit udah selesai di print, kita udah bisa fitting yang lebih serius dibantuin sama TC1 Bodyworks. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus unboxing dulu parts dari MCI Carbon ini. Ini gede banget ya, kalian lihat ada 3 box yang gede banget. Ini adalah body parts yang udah dibikin karbon dari mulai pintu, kiri kanan, depan belakang, dan bagasi juga. Kenapa nggak pakai kap mesinnya? Karena kap mesinnya udah aluminium, udah enteng. Jadi kita bener-bener mau efisien aja kerjanya, kita perlu karbon yang diperlukan sama mobil ini aja. Sekarang kita unboxing aja. Gila, gue udah unboxing berapa banyak parts dari karya Tama, dari MCI Carbon, tapi masih tetap aja amazed lagi sama hasil dari build quality-nya. Mulai dari yang bagasi belakang ini emang ada beberapa part standar yang dipasang, kayak plastik piece ini, terus ada lampu belakang sama wing nanti akan diganti, kita akan 3D printing, dan ini bakal kita cat warna biru. Jadi nanti mobilnya warna biru. Kalian udah sempet dapat bocoran lah liverynya kayak apa. Dan yang gak kalah keren adalah bagian pintunya nih. Ini pintu depan dan pintu belakang sebelah kanan itu bener-bener mulus banget, gak ada cacat sama sekali. Dan kita emang belum coba pasang, tapi dari gap antara kedua pintu ini aja itu udah hampir perfect banget. Dan semuanya karbon, ringan banget. Gua ngangkatnya sendiri dari tadi, mudah banget. Pintu aslinya tuh berat banget sekarang, dipajang di prorok. Dan udah ada sliding buat sirkulasi udara. Plus kalau mau bayar tol, kita bisa dari sliding sini. Pintu yang sebelah kirinya juga sama, keren banget. Dan biasanya ya, garasi itu kalau ganti pintu karbon itu cuma 2 pintu doang. Kali ini ada 4 pintu, jadi weight reduction-nya pastinya maksimal banget di Crosstrek gue ini. Dan sekarang saatnya kita coba tes fitting aja sekaligus biar tahu bodinya itu pas apa enggak yang 3D printing, dan akan dilanjutin fitting-fittingnya sama TC1 Bodyworks. Kita coba aja pasang sekarang.
Oke, berhubung ini roll barnya dia keluar banget sekarang, jadi kita harus potong bagian dalamnya si pintu ini. Dan udah kita tandain. Sebenarnya sih susah banget nandainnya karena dia nggak bisa ketutup maksimal ya. Cuma gua rasa kayak gini udah kurang lebih udah pas lah ya. Kita langsung potong aja. Akhirnya kepasang juga ini pintu karbon bagian kanan dan side skirt fender depan juga udah kelihatan bentuknya kayak gimana, dan gue baru akhirnya bisa ngelihat mobil ini secara keren banget. Karena selama ini kan kita nggak tahu ya mobilnya pas bodinya udah jadi tuh kayak gimana ya, walaupun renderan 3D itu bakal mirip banget sama hasil akhirnya. Cuma dari sini kita bener-bener bisa ngelihat kalau ini tuh bisa keren. Mobil ini diceperin dengan white body bisa sebagus ini, apalagi dengan pintu carbon fiber dari MCI Carbon ini. Keren banget. Cuma kayaknya gue harus ubah sedikit bagian jok karena gue nggak bisa lihat apa-apa kalau gue masuk nih. Lihat ya. Pendek banget. Sebenarnya enak sih pendek gini ya. Masih bisa lihat kiri kanan tapi nggak bisa lihat kon gua. Oke, bagian depan ini udah lumayan selesai di fitting, jadi udah rapet semua ke bagian bodi aslinya. Dan ini masih di finishing, masih didempul-dempulin, pori-porinya kita rapihin. Ya walaupun ini cuma akan jadi master doang, akan dicetak, tapi master itu harus perfect supaya hasil cetakannya juga perfect. Dan kita berhasil bisa manfaatin lagi over fender standarnya si Crosstrek biar bentuknya bodinya Crosstrek ini makin dipertahankan, nggak cuma bumper depan sama bumper belakang doang, tapi ini signaturenya Subaru Crosstrek itu tetap ada, kita pertahankan. Setelah 3 minggu kita ngeprint body kit dan 3 hari kita fitting bersama TC1 Bodyworks, akhirnya mobil ini jadi white body juga, dan semua body parts dari 3D printing yang udah kita print udah kepasang di sini, mulai dari lips depan, fender. Yang beda itu cuma bagian standarnya si Crosstrek kita pasang di sini, nggak sesuai sama desain, tapi menurut gua ini jadi pemanis. Side skirt juga udah kepasang. Pintu dari MCI Carbon depan dan belakang juga udah kepasang. Ini salah satu key point utama yang bikin mobil ini jadi keren banget. Terus fender belakang juga kepasang dengan over fender bawaannya si Crosstrek. Semua gapnya ini udah flush banget ke body yang ditempel sama bagian white bodinya, dari mulai pintu, fender, dan lain-lain. Dan 3D printing ini nggak akan jadi parts utama yang akan dipasang di mobil ini hanya sebagai master aja, karena akan kita bawa ke TC1 Bodyworks dan akan kita cetak jadi fiber. Kenapa nggak kita pakai nih plastiknya PLA ini? Karena finishing hasil dari 3D printing itu masih kasar banget. Kita bisa sih paksain pakai, kita dempul, kita amplas, tapi jadinya berat. Jadinya akan jauh lebih baik kalau kita cetak jadi fiber, dan kita bisa produksi banyak banget juga kalau udah jadi ada cetakannya. Dan kemungkinan juga kalau ada orang yang mau Crosstreknya jadi white body, jadi ceper kayak gini juga bisa. Ada kemungkinan body kit ini juga akan kita jual nantinya kalau kalian mau Crosstrek kalian kayak gini. Keren sih, gue puas banget sama looks keseluruhan dari mobil ini, dan saatnya kita copotin semua parts yang ada sekarang dan
kita bawa ke TC1 Body Works. Habis itu kita bisa lanjut modifikasi bagian interior lagi. Gue sama Bilal akan kerjain mobil ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe. Goodbye.